Dalam video ini kita akan memahami hukum pemerintahan daerah, yaitu kerangka aturan yang membuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap tertib, selaras, dan efektif dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, hukum pemerintahan daerah adalah kumpulan aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan di tingkat daerah. Aturan ini menjadi pedoman bagi provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Yang diatur bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi juga hubungan kerjanya dengan pemerintah pusat. Karena itu, hukum pemerintahan daerah membantu menjaga agar ada pembagian urusan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan tetap sejalan dengan tujuan nasional. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bahwa pemerintahan daerah bukan berdiri sendiri, melainkan bekerja dalam satu sistem ketatanegaraan Indonesia. Dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia berlapis, dimulai dari konstitusi sampai aturan yang berlaku di masing-masing daerah. Landasan utamanya ada dalam UUD 1945 pasal 18 yang menegaskan adanya pembagian daerah Indonesia atas provinsi, kabupaten, dan kota beserta penyelenggaraan pemerintahannya. Dari dasar konstitusional itu, pengaturan yang lebih rinci hadir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menjelaskan pembagian urusan pemerintahan, kewenangan daerah, hubungan pusat dan daerah, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan. Agar ketentuan itu bisa dijalankan, dibentuk pula peraturan pemerintah dan aturan pelaksana lain yang mengatur teknis otonomi daerah. Di tingkat lokal, daerah juga membentuk peraturan daerah atau perda untuk menjawab kebutuhan dan kondisi khas wilayahnya masing-masing. Jadi, dasar hukum pemerintahan daerah tidak berdiri pada satu aturan saja, tetapi tersusun dalam hierarki yang saling terhubung dari pusat sampai daerah. Agar pemerintahan daerah berjalan dengan benar, ada beberapa prinsip utama yang harus dipahami. Prinsip pertama adalah desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Dari situ lahir otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus urusannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab publik, artinya setiap kebijakan daerah harus diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah juga menuntut partisipasi masyarakat karena warga bukan hanya objek kebijakan, tetapi bagian dari proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi sangat penting supaya masyarakat dapat mengetahui, menilai, dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Jika prinsip-prinsip ini berjalan bersama, pemerintahan daerah akan lebih akuntabel, responsif, dan dekat dengan kebutuhan warga. Jadi, hukum pemerintahan daerah bukan hanya soal struktur kewenangan, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab. Disinilah kita melihat bahwa aturan hukum dan kualitas tata kelola daerah saling berkaitan erat. Pemerintahan daerah di Indonesia tersusun dalam beberapa tingkatan yang saling berhubungan. Pada tingkat pertama ada pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan memiliki cakupan wilayah yang lebih luas. Di bawahnya terdapat pemerintah kabupaten dan kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota, dengan fokus pada penyelenggaraan urusan yang lebih dekat kepada masyarakat. Pada level paling dekat dengan warga, kita mengenal desa dan kelurahan, meskipun keduanya memiliki karakter pengaturan yang tidak sepenuhnya sama. Hubungan antar tingkatan ini bukan hubungan yang terpisah, melainkan pembagian kewenangan yang diatur oleh hukum agar layanan publik dan administrasi dapat berjalan efektif. Karena itu, memahami jenis dan tingkatan pemerintahan daerah membantu kita melihat siapa berwenang melakukan apa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Setelah memahami strukturnya, kita perlu melihat apa saja fungsi dan tugas pemerintahan daerah dalam praktik. Fungsi yang paling mendasar adalah menjalankan otonomi daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah juga berperan mengelola sumber daya yang dimiliki daerah agar dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain menjalankan layanan, daerah memiliki tugas membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk mengatur kebutuhan lokal. Peraturan itu penting karena tidak semua persoalan di daerah bisa diatur secara rinci dari tingkat pusat. Dengan kata lain, fungsi pemerintahan daerah bukan sekadar administratif tetapi juga strategis dalam mendekatkan negara kepada masyarakat. Di titik ini, hukum pemerintahan daerah menjadi pedoman agar semua tugas itu dijalankan secara sah, terarah, dan bertanggung jawab. Desentralisasi dan otonomi daerah sering disebut bersama, tetapi keduanya tidak sama. Desentralisasi adalah proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Sementara itu, otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan penyerahan tersebut. Jadi, desentralisasi lebih menekankan pada pemindahan wewenang, sedangkan otonomi daerah menekankan pada ruang gerak dan kemandirian daerah dalam bertindak. Meski berbeda, keduanya saling berkaitan erat karena tanpa desentralisasi, daerah tidak memperoleh dasar kewenangan yang memadai. Sebaliknya, tanpa otonomi daerah, penyerahan wewenang tidak akan berkembang menjadi kemampuan daerah untuk mengambil keputusan dan mengelola kepentingannya sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi rujukan penting karena mengatur bagaimana pembagian urusan itu dilaksanakan dalam praktik pemerintahan daerah. Karena itu, memahami hubungan keduanya membantu kita membaca logika dasar pemerintahan daerah di Indonesia secara lebih utuh. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum pemerintahan daerah tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ketika batas urusan tidak dipahami atau tidak diterapkan secara konsisten. Masalah lain muncul ketika peraturan di tingkat pusat dan daerah tidak selaras, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lambat atau membingungkan. Tantangan berikutnya adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan publik dan melemahkan tujuan otonomi daerah. Di banyak daerah, persoalan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan ketika aparatur belum memiliki kompetensi yang merata. Keterbatasan anggaran memperumit keadaan karena program yang baik tetap sulit terlaksana jika pembiayaannya tidak memadai. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah tidak cukup ditopang oleh aturan tertulis saja. Yang dibutuhkan juga adalah koordinasi yang baik, integritas pejabat, dan kemampuan administratif yang kuat di daerah. Dengan begitu, hukum pemerintahan daerah bisa benar-benar bekerja sebagai alat pengaturan yang efektif, bukan sekadar norma di atas kertas. Pada akhirnya, hukum pemerintahan daerah menjadi fondasi penting agar otonomi daerah berjalan tertib, pelayanan publik lebih efektif, dan hubungan pusat dengan daerah tetap sinergis. Dengan memahami kerangka ini, kita tidak hanya mempelajari aturan, tetapi juga melihat bagaimana hukum membantu menghadirkan tata kelola yang transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. Itulah sebabnya, mempelajari hukum pemerintahan daerah penting bagi siapapun yang ingin memahami praktik pemerintahan Indonesia secara lebih utuh. Semoga penjelasan ini membantu Anda membangun pemahaman yang lebih jelas, terstruktur, dan kritis tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak.